Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Firdausi, kelas WIB, akan menjelaskan kembali konsep dan hukum lughat dalam ajaran Islam, mata kuliah fikih jenayah. Lughat secara bahasa adalah bentuk jamak dari baghi, yang berarti pelaku kezaliman atau orang yang melampaui batas. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini digunakan untuk menyebut kelompok yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Secara istilah, para ulama memiliki definisi yang berbeda tergantung pada mazhabnya. Yang pertama, mazhab Malikiyah dan Hanafiyah menekankan bahwa lughat adalah bentuk penolakan atau pembangkangan terhadap penguasa yang sah tanpa alasan yang syar'i. Kemudian mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa lughat melibatkan kelompok yang memiliki kekuatan, tokoh pemimpin serta niat politik untuk menggulingkan atau tidak taat kepada penguasa. Lughat ini berbeda dari sekedar protes atau kritik terhadap pemerintah. Namun lughat ini merupakan tindakan sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dengan niat menentang legalitas pemerintahan. Dasar hukum lughat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, jika ada dua golongan orang-orang mukmin yang bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikap adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ayat ini memerintahkan agar dua kelompok mukmin yang bertikai harus didamaikan. Jika salah satu kelompok berlaku zalim, maka harus diperangi hingga mereka kembali pada perintah Allah. Jadi Islam memprioritaskan rekonsiliasi, tetapi memperbolehkan penggunaan kekuatan untuk menghentikan kezaliman termasuk dari sesama muslim. Dalam hadis Nabi juga menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang sah dan larangan melakukan makar terhadap pemerintahan. Rasulullah bahkan menyebut bahwa orang yang mencoba memecah belah kekuasaan yang sah harus diperangi. Ini menunjukkan bahwa stabilitas politik dalam Islam dianggap bagian dari menjaga kemaslahatan ummah dan mencegah kekacauan sosial. Unsur-unsur lughat. Lughat ini tidak sembarangan dikategorikan, namun ada beberapa unsur penting. Yang pertama yaitu pembangkangan terhadap kepala negara. Kelompok harus secara terang-terangan menolak otoritas pemimpin dan berusaha menggulingkan atau menolak menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Namun catatannya, menolak perintah pemimpin dalam hal maksiat tidak termasuk lughat, karena Islam tidak mewajibkan taat kepada pemimpin dalam keburukan. Unsur yang kedua yaitu dilakukan dengan kekuatan. Kelompok lughat memiliki kekuatan real seperti persenjataan, massa yang besar, logistik, dan pemimpin yang ditaati. Tanpa unsur kekuatan ini, maka sekedar perbedaan pendapat atau penolakan tidak dikategorikan sebagai lughat. Unsur yang ketiga adanya niat melawan hukum. Harus terdapat niat eksplisit untuk melawan otoritas, seperti menggulingkan penguasa atau menolak syariat yang ditegakkan oleh negara. Selanjutnya, hukum lughat dalam Islam. Mayoritas ulama menyatakan bahwa lughat adalah haram dan bisa dikenai hukuman mati jika kelompok tersebut menolak berdamai dan terus melakukan kerusakan. Namun, hukuman ini harus melalui proses yang bertahap. Yang pertama, usaha mendamaikan lebih dahulu atau islah. Kemudian yang kedua, jika gagal, diperangi hingga menyerah, dan setelah itu dilakukan secara adil, bukan dibalas dendam. Pendapat ulama mengenai hukumnya yaitu Imam Syafi'i, meskipun memerangi lughat dibolehkan, perdamaian lebih diutamakan dan penilaian harus bijaksana. Kemudian Imam Mawardi dan Hanabilah yaitu memerangi lughat diperbolehkan asalkan memenuhi syarat kekuatan dan ancaman terhadap pemerintahan. Sedangkan pada kontemporer,
harus terdapat penilaian yang hati-hati agar tidak menzalimi orang hanya berbeda pendapat politik atau agama. Jadi, bugot adalah bentuk kejahatan terhadap negara yang melibatkan unsur politik, kekuasaan, dan ideologi. Penanganannya dalam Islam menuntut keseimbangan antara keadilan dan maslahatan umat. Upaya damai ini sebagai langkah pertama dan penggunaan kekuatan sebagai pilihan terakhir. Konsep bugot sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks konflik politik modern, di mana gerakan keagamaan kadang menolak otoritas dengan mengklaim legitimitas syar'i. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang bugot sangat penting untuk menjaga keutuhan ummah dan stabilitas pemerintahan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang bugot dalam hukum Islam. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.